habiskan, tetapi keluar dari. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Tahan dulu di situ. Jadi, ajaran sudah jelas itu tentang pembaptisan. Yang kedua apa, Ratu? Penumpangan tangan, Pentabisan, suksesi apostolik sudah jelas sekali. Penumpangan tangan dalam pentabisan. Ketiga, hukuman kekal. omong tentang penghakiman karena perbuatan dan lain sebagainya, kita bisa bongkar semuanya itu. Jangan lihat penghakiman karena iman dan hatian itu. Penghakiman itu karena perbuatan sudah sangat jelas dalam kitab suci. Apalagi Ada ini satu lagi kurang Pater tadi dilompati. ya, Kebangkitan orang mati. Nah, itu. itu jadi harus itu ada 4, makanya saya bilang ini lagi kurang satu ini. Jadi jangan lompat-lompat, jadi harus sesuai dengan situ. Kebangkitan orang mati sudah sangat jelas. Jangan kau ajar lagi penghakiman karena iman. Kita bongkar di mana kitab suci bilang hanya karena iman. Tidak ada, semua penghakiman karena perbuatan. Kita ambil contoh, baca kembali yang pertama, pembaptisan. Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan. Tahan dulu. Jangan kau tambah-tambah lagi ajaran tentang pembaptisan sudah sangat jelas. Kau mau tambah lagi tenggelam ke baptis, apa leke baptis, itu leke baptis, celup leke baptis. Sudah jangan, buat apa lagi repot. Yang kedua, Penumpangan tangan. Penumpangan tangan itu oleh siapa, Ginting? Itu penting sekali. Pemberian kuasa melalui penumpangan tangan, melalui pentabisan itu dilakukan oleh siapa? Sangat jelas. Langsung Kisah 8, Ginting. Ayat ke-18. Pemberian kuasa itu melalui penumpangan tangannya siapa? Kisah 8 ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Cukup. Sekarang kita ambil contoh bab 13 ayat 1-3. Bagaimana Saulus dan Barnabas ditabiskan oleh siapa? 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam gereja di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Menumpangkan tangan, itu yang namanya suksesi apostolik. Bayangkan baru di bab 13 Paulus dan Barnabas ditabiskan. Ini penting sekali. Setelah itu dia mentabiskan Timotius. Dia bilang jangan kau cepat-cepat menumpangkan tangan kepada orang lain dalam suksesi itu. Sudah jelas. Ketiga, Ratu, apa tema apa yang sudah jelas? Tidak usah omong banyak. Sedangkan Protestan tidak repot dengan suksesi apostolik. Tidak tahu mereka ambil dari mana itu. Yang ketiga, kebangkitan orang-orang mati. Sangat jelas omong tentang kebangkitan orang mati dalam kitab suci. Kamu taruh double predestinasi dari mana?
Saya sudah sangat jelas bahwa ketika kita mati, langsung dengan yang keempat, kebangkitan orang mati dan karena ada hubungan di situ. Hukuman Penghakiman, kekal. Hah? Yang keempat, hukuman kekal. Hukuman kekal sudah sangat jelas. Untuk kebangkitan orang mati dan hukuman kekal kita harus kemana? Kita harus dihakimi. Ginting 2 Korintus 5 ayat 10 langsung menghadap takhta pengadilan Allah. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sudah menikmati semuanya itu, sudah menikmati semuanya itu, lalu murtad dari kekatolikan ini. Dan ajarkan yang lain, bilang kalau mati pergi tunggu di kubur. Itu yang dimaksudkan begitu. Janji pembaptisan yang telah diterima, pergi ke karismatik, dibaptis ulang lagi. Suksesi apostolik, tidak dipikirkan di situ karena protestantisme tanpa suksesi apostolik. Lanjut sekarang ayat 3-nya, Ratu. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian Tahan dalam dulu. Yang mengecapi karunia surgawi. Priska, Yohanes 6 ayat ke 50. Akulah roti yang turun dari surga. Yang sudah 6 komuni ayat pertama. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Lanjut. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Menikmati karunia surga ketika dia bilang, akulah roti yang turun dari surga. Kalau makan roti ini, akan hidup selamanya. Lanjut, Ratu.